warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isikarita Mahendra dari kelas 8D akan mempresentasikan tentang kerajaan di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Marina dari kelas 8D akan menjelaskan tentang peninggalan Kerajaan Banten. Masjid Agung Banten dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keunikan masjid ini adalah bangunannya merupakan akulturasi 3 budaya, yaitu Cina, Arab, dan Eropa. Di kawasan masjid terdapat makam sultan dan keluarga sultan, tepatnya berada di serambi masjid. Saat ini, Masjid Agung Banten digunakan sebagai wisata religi untuk memperingati hari-hari besar, seperti peringatan Maulid Nabi. Selanjutnya ada Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk diperkirakan dibuat pada pertengahan abad ke-17. Meriam ini memiliki panjang 341 cm, diameter belakang 66 cm, diameter mulut 60 cm, dan bagian dalam 32 cm. Meriam Ki Amuk terdapat di Benteng Spellwijk. Dalam sejarahnya, meriam ini memiliki daya tembakan yang jauh dan ledakan yang besar. Benteng Spellwijk. Benteng Spellwijk merupakan benteng yang didirikan pada masa kepemimpinan Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji. Benteng yang dibangun pada 1682 ini merupakan simbol kekuasaan Belanda dan diperkirakan sebagai tempat pemukiman dan pertahanan Belanda. Peninggalan Kerajaan Banten berikutnya adalah Danau Tasikardi. Danau buatan ini diperkirakan dibuat pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Danau Tasikardi memiliki luas kira-kira 6,5 hektar dan dilapisi dengan keramik dan batu bata. Lokasinya berada di Jalan Banten Lama, Pegadingan, Kecamatan Kramat Watu, Kabupaten Serang, Banten. Selanjutnya ada Keraton Kaibon. Keraton Kaibon adalah peninggalan Kerajaan Banten yang dibangun pada tahun 1815. Keraton ini merupakan bekas kediaman Sultan Syafiyuddin, Sultan Banten yang memerintah pada tahun 1809 sampai 1815. Pada tahun 1832, keraton yang berlokasi di Kasunyatan, Kasemen, Serang, Banten ini dibongkar oleh pemerintah Hindia Belanda. Bangunannya menyisakan fondasi, gapura, dan tembok-tembok. Berdiri abad ke-17, Keraton Surosowan diperkirakan didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Keraton yang berlokasi di Desa Banten, Kecamatan Kasemen, Serang, Banten ini mengalami penghancuran beberapa kali. Dan yang terakhir ada Vihara Avalokitesvara, dibangun oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1542. Letak vihara dekat dengan Masjid Agung Banten. Pada tahun 1774, vihara dipindahkan ke kawasan Pamarica hingga saat ini. Ukiran pada vihara ini menceritakan kejayaan Banten lama saat masih menjadi kota pelabuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rafa, kelas 8D. Saya akan menjelaskan tentang peta Kesultanan Banten. Peta Kesultanan Banten. Kesultanan Banten pernah menjadi pusat perdagangan besar dan penting di Asia Tenggara. Dengan barang ekspor unggulannya terutama lada. Kesultanan ini mencapai puncak kejayaannya di akhir abad ke-16 sampai ke pertengahan abad ke-17. Pada akhir abad ke-17, Kesultanan ini mulai dibayangi oleh fort di Batavia serta diakhiri dianeksasi ke Hindia Belanda pada tahun 1813. Wilayah Hindia saat ini membentuk Provinsi Banten. Saat ini di Banten Lama, terutama Masjid Agung Banten, menjadi tujuan penting bagi wisatawan dan perjalanan dan seluruh Indonesia dan dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Ardiansa. Saya akan mempresentasikan ekonomi Banten. Ini adalah ekonomi kerajaan Banten. Ekonomi kerajaan Banten bertumpu kepada perdagangan. Kerajaan Banten memegang monopoli perdagangan lada di Lampung yang menjadi komoditas terbesarnya. Hal ini membuat kerajaan Banten berkembang pesat dan menjadi pusat niaga yang sangat penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiko Haryani. Saya akan mempresentasikan tentang kehidupan sosial budaya Kerajaan Banten.
Kehidupan sosial budaya Kerajaan Banten. Sebelum berdiri Kerajaan Islam Banten, wilayahnya merupakan bagian dari Kerajaan Sunda, di mana mayoritas masyarakatnya beragama Hindu dan Sunda wiwitan. Raja Kerajaan Banten yang pertama adalah Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, salah satu anggota Wali Songo. Sejak Maulana Hasanuddin memerintah, kehidupan sosial masyarakat Banten pun secara berangsur-angsur berubah. Pengaruh Islam semakin kuat menyebar di masyarakat, bahkan hingga ke pedalaman. Masyarakat yang menolak pengaruh Islam dan memilih mempertahankan tradisi-tradisi serta kepercayaan lamanya. Menyingkir ke pedalaman, mereka inilah yang dikenal sebagai suku Baduy yang menganut kepercayaan Sunda wiwitan. Para pedagang bersikap toleran dan terbuka pada perbedaan pandangan budaya, sehingga dapat hidup berdampingan dan saling belajar serta menghargai kekhasan budaya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Dwi Cantika dari kelas 8D ingin menjelaskan tentang Raja-Raja Kerajaan Banten. Raja-Raja Kerajaan Banten. 1. Sultan Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sebangkinkin 1552 hingga 1570 Masehi. 2. Sultan Maulana Yusuf atau Pangeran Pasarean 1570 hingga 1580 Masehi. 3. Sultan Maulana Muhammad atau Pangeran Sadang Rana 1580 hingga 1596 Masehi. 4. Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir atau Pangeran Ratu 1596 hingga 1647 Masehi. 5. Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad atau Pangeran Anom 1647 hingga 1651 Masehi. 6. Sultan Ageng Tirtayasa atau Abu Abdul Fattah 1651 hingga 1683 Masehi. 7. Sultan Abu Nashar Abdul Qohar atau Sultan Haji 1683 hingga 1687 Masehi. 8. Sultan Abu Al-Fadhi Muhammad Yahya 1687 hingga 1690 Masehi. 9. Sultan Abu Al-Mahasin Muhammad Jainulabidin 1690 hingga 1733 Masehi. 11. Sultan Syarifuddin Ratu Wakil atau Pangeran Syarifuddin 1750 hingga 1752 Masehi. 12. Sultan Abu Al-Mali Muhammad Wasi atau Pangeran Arya Adi Santika 1752 hingga 1753 Masehi. 13. Sultan Abu Al-Nasr Muhammad Arif Jainul Shikin 1753 sampai 1773 Masehi. 14. Sultan Aliuddin atau Abu Al-Mafakhir Muhammad Aliuddin 1773 hingga 1799 Masehi. 15. Sultan Muhammad Muhyiddin Jainus Solihin 1799 hingga 1801 Masehi. 16. Sultan Muhammad Ishaq Jainul Muttaqin 1801 hingga 1802 Masehi. 17. Sultan Wakil Pangeran Natawijaya 1802 hingga 1803 Masehi. 18. Sultan Aliuddin atau Abu Al-Mafakhir Muhammad Aqiluddin 1803 hingga 1808 Masehi. 19. Sultan Wakil Pangeran Suramenggala 1808 hingga 1809 Masehi. 20. Sultan Maulana Muhammad Syafiuddin 1809 hingga 1816 Masehi. Raja-raja terkenal Kerajaan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin 1552 hingga 1570 Masehi. Sultan Maulana Hasanuddin resmi menjadi raja pertama Kerajaan Banten pada 1552 Masehi. Selama 18 pemerintahannya, Kesultanan Banten berhasil menguasai Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah.